kita mulai training ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, Pak, teman-teman semua, Pak Lukman Hakim. Berdoa semoga semuanya diberikan kesehatan, semoga trainingnya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Pak LH, silakan Pak LH. Ya, kita mulai Pak LH. Oke, terima kasih Bu Rika. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Waalaikumsalam, baik Pak. Baik ya. Ada yang nggak baik? Baik semua ya. By the way, saya pernah masuk kelas ini kan? Belum ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Karena general itu kampus Merdeka banyak sekali. Ada yang operation, ada yang IT, lalu yang general bankers, yang yacht, ya, macam-macam ya. Kadang-kala di satu program saya masuk sampai 5 hari. Ada yang terlewat, makanya perlu tanya dulu ya. Teman-teman, tadi seperti yang Pak Luki sampaikan, ini hari terakhir, berarti nanti kita bisa diselesaikan sekitar jam 3. Jadi ini materi hari terakhir, dan materinya presentation skill. Kenapa? Karena nanti teman-teman pasti terbiasa present lah di depan dosen, rektor, atau mungkin mitra kerja, bagi yang aktivis ya nanti di depan para membernya, atau di depan kementerian, ya kita pasti present lah. Kalau kami dari MU, presentasi itu hal yang biasa. Kita presentasi di depan direktur, di depan Pak Menteri, di depan Wapres, kita biasa presentasi. Bahkan kalau kita presentasi seringkali ya, atau beberapa kali lah, layar kita LED besar ukurannya. Bisa ukuran 10 meter. Kita presentasi layar monitor kita 10 meter. Atau mungkin 20 meter. 20 meter panjangnya. Dan ada sekian banyak TV-TV selain layar LED. Karena entah berapa ratus orang ke belakang gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicarakan itu. Hari ini kita akan bicara tentang presentation skill. Saya share dulu materinya. Sudah tampak ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Bagi yang sudah terbiasa present di depan orang banyak, ya bisa jadi Indah refresh, atau nanti teman-teman boleh sambil discuss dengan teman yang lain. Tapi bagi yang belum, ya boleh juga kita banyak diskusi untuk masalah ini. Presentation skill, ini kita harusnya kalau secara normal kita mulai jam 8 aja, selesai jam 4.
Iya, mohon maaf karena Atau kalau mendadak kita naik-naikin ke jam kurang 9 pun ya, selesainya karena seperti hari itu. ini harus Tapi nanti kita wajib jam 3 selesai. Wajib jam 3 selesai. Jadi ada sebagian materi yang kita skip dan juga sebagian materi yang kita benar-benar percepat. Ya, kita lewat. Nah, pertama, teman-teman, yang harus kita pahami tentang presentation skill adalah style dari kita. Style dari kita. Nah, sebelum kita mulai ya, selamat pagi. Itu kita nanti berikutnya harus Masih ingat? tadi. Ada orang yang lepas. Oke. Tadi teman-teman ODP itu Officer Development Program di kita. Waktu pas dites, selamat pagi, kaget semua. Apa jawabannya ya? Selamat pagi. Boleh teman-teman open mic-nya, open cam-nya juga, ayo. Atau kita sama-sama off cam semuanya. Open mic, toh teman-teman di rumah juga nggak ada kegiatan lain kan ya, kecuali kalau karyawan ya. Kalau saya ngajar karyawan, mereka bisa 3 device tuh. Yang satu di dealing room untuk ngedeal masalah currency atau cross currency. Maka dia ada 2 device, ada 3 device. Bahkan kemarin waktu saya ngajar itu, mereka kolektor atau collection, baik field collection ataupun collection on desk. Jadi waktu saya ngajar, dia lagi nagih ke nasabah. Itu pun mereka masih on cam. Nah, lanjut. Kalau teman-teman kan selama masa kampus merdeka rasanya skripsi tunda, yang lain tunda ya. Selamat pagi. Open mic dulu teman-teman. Selamat pagi. semangat mandiri. Semangat pagi. Apa kabarnya? Sukses luar Sukses biasa. luar biasa. Bank Mandiri terdepan, terpercaya, tumbuh bersama Anda. Yes. Oke, thank you teman-teman ya. Saya tumbuh bersama. Ya, kita masuk ke sini lagi ya. Ini communication style ya. Communication style. Ini perlu saya sebagai salah satu pendiri dan juga salah satu ya pendiri kita lewat ya. Sebagai ketua DPP di Serikat Pegawai Bank Mandiri, ini kita lanjut nih, bahkan kita bicara di depan menteri. Di depan menteri. Komunikasi kita wajib pas, wajib firm, karena kalau salah bicara di depan menteri, salah keputusannya. Termasuk kampus Merdeka ini, kita langsung dengan Pak Erick Thohir. Langsung bicara. Bahkan ada kampus-kampus yang waktu pas kerja sama kita nggak tertarik, kita delete. Nah, kalau teman-teman lihat, kok ada kampus-kampus besar yang nggak ikut kampus Merdeka, ya kita delete mereka. Karena ternyata nggak sesuai harapan. Nah, ini apa namanya communication style. Style dari setiap komunikator itu perlu dan harus. Apa aja? Yang pertama, nah ini setiap presenter, setiap negosiator, setiap pembicara pasti punya gaya. Pasti punya gaya. Dan gaya itu nggak bisa ditiru. Berapa banyak orang belajar public speaking, materinya ngelotok berulang-ulang, tapi cara dia ngomong bikin ngantuk juga. Karena gaya nggak bisa ditiru. Ada orang yang belajar tentang jok-jok lucu, kemudian dia luar biasa paham,
eh, kalau bahasa teknisnya itu ada punchline dan lain-lain ya. Semuanya diambil gaya-gaya premis. Tapi waktu tampil ya garing-garing aja. Kenapa? Gaya nggak bisa ditiru. Nah, makanya yang bisa dipelajari adalah apa gaya kita dan gimana cara ngembanginnya. Ya, kita lihat. Nah, kan? Gaya si presenter, kalau teman-teman terbiasa lihat di YouTube, di TikTok, atau di TV konvensional ya, televisi itu cara mereka bawain berita, informasi, cara nyampein apa ide yang mau mereka sampein, itu pasti beda. Tapi orang yang sama di setiap episode yang berbeda, gayanya sama, meskipun kondisinya beda. Nah, itu yang disebut dengan style. Itu nggak bisa dirubah dan nggak bisa ditiru. Sehingga teman-teman, banyak orang yang bilang, kalau dia sih ngomongnya enak ya. Apapun bahasanya, apa aja materinya, kalau dia yang nyampein enak. Baik materi teknik, matematika, fisika, kimia, teknik kimia. Kalau di banking dia ngomongin tentang kredit, tentang produk, tentang giro, tentang digital banking. Tetap kalau gayanya enak ya enak, mau teknik atau yang lain. Apalagi materinya behavior skills atau soft skill ya. Cuma bicara bagaimana berkomunikasi, wah itu udah lancar sekali. Tapi ada juga orang yang bicaranya kaku. Ngomongin technical skill kaku, ngomongin soft skill lebih kaku lagi. Nah, itu yang perlu dipelajari. Apa aja gayanya? Banyak teman-teman. Setiap orang umumnya mengelompokkan gaya-gaya itu dalam banyak hal ya. Tapi kita ambil yang praktis-praktis aja. Yang paling enggak kita bisa lihat contoh nyatanya. Yang pertama gayanya rasional. Nah, apakah teman-teman masuk gaya rasional? Kita lihat. Yang kedua idealis. Apakah teman-teman di sini masuk kategori idealis? Nanti kita lihat. Yang ketiga, sistematis. Nah, apakah kita bagian dari sistematis atau salah satunya? Nanti kita jabarkan. Yang terakhir, sosial. Nah, pengelompokan ini harus fair. Kalau kita mau ngambil 4 yang ini, jangan ditambah sama yang lain. Pak, dia ketika bicara pragmatis. Nah, itu udah beda konsep lagi. Meskipun nanti bisa masuk, tapi konsepnya beda. Kalau yang pragmatis itu nanti dia ngambil bedahannya dari sisi psikologi. Pak, kalau dia kayaknya tipenya steady. Steady nanti cara bicaranya bedahannya beda lagi. Itu dari sisi bagaimana cara dia memindahkan barang satu ke tempat yang lain. Kalau ini pure tentang presentasi, tentang komunikasi. Apa aja itu? Yang pertama rasional. Pengalaman membuktikan bahwa gaya rasional cenderung menggunakan fakta dan data, baik bentuknya statistik, bentuknya pie diagram, bentuknya bisa berupa angka-angka, yang jelas ini yang dikemukakan. Setiap dia bicara angka, fakta, statistik, bentuknya, ramuannya, apapun, ada. Ini namanya rasional. Jadi bahasanya, sorry gue sih realistis saja. Kalau gue nggak lihat langsung, kalau enggak ada angka yang bicara, bagi gue sih nonsense, nothing. Itu rasional dia. Rasional. Nah, ini rasional. Adakah di antara teman-teman yang rasional? Belum kebayang. Gampangnya gini. Kalau orang rasional, ngomongnya to the point, langsung ke materi, bu-nya dikit banget. Penjelasan awalnya tuh jarang, pokoknya to the point.
refer to content. Oh, yang rasional. Apakah ada di antara teman-teman yang masuk kategori di sini? Ini kalau waktunya panjang, teman-teman kita kasih soal untuk assessment nih. Saya masuk yang mana ya? Yang kedua, idealis. Dari gambarnya ketahuan ya, dari gambarnya ketahuan lah idealis itu. Ketahuan lah idealis. Dia jadi sentral, dia jadi sentral. Kalau dia bicara, seluruh mata memandang dia. Suasana hening. Pokoknya ucapan dia adalah ucapan dewa. Itu yang idealis. Cirinya apa? Cirinya kalau dia cerita itu metafora. Metafora itu masih tahap kategori wajar ya. Wajar deh, bahasa dewa tapi wajar lah. Dia nggak bombastis, metafora aja. Dia idealis. Karena idealis selalu simbol-simbol yang diangkat. Simbol-simbol yang diangkat. Simbol kenegaraan, simbol kedaerahan, simbol ketokohan, simbol-simbol apapun. Dan dia senang bercerita, cerita masa lalu yang bisa jadi insight buat orang lain. Cerita tokoh tertentu yang dia berharap kita ketularan. Ini yang idealis. Kayak gimana tuh modelnya tuh? Siapa kira-kira? Gampangnya begini. Kalau dia ngomong, dia sama audiens itu peduli. Sama audiens peduli dia. Kalau audiens ngomong, dia dengerin banget. Itu idealis. Yang ketiga masuk kategori sistematis. Sistematis mah paling gampang lah ya. Nebaknya paling gampang. Lihat tuh teman-teman. Dari gambar itu ketahuan banget. Sistematis. Kalau belum waktunya ngomong, dia nggak ngomong. Apa cirinya? Teratur, disiplin, cius banget anaknya. Selalu stepnya jelas. 1, 2, 3, 4. Dia nggak mau loncat-loncat. Nggak mau loncat-loncat. Tapi balik ke belakang boleh. Dari 1 ke 2 ke 3. Dia putar lagi ke 1, ke 2, ke 3 boleh. Tapi dia nggak mau loncat ke depan. Itu bukan gaya sistematis. Ini paling gampang lah nebak sistematis. Kalau teman-teman masih belum yakin juga dia sistematis atau bukan, atau saya masih sistematis kayaknya, tapi masih ragu loh. Ya udah, kita ambil bahwa sistematis itu pokoknya runut. Runut. Boleh nggak Pak sekarang break? Nanti dulu. Jam 12 kan belum. Peraturan jam 12. Nah, itu udah sistematis. Nah. Yang terakhir, sosial. Dari gambar teman-teman bisa lihat ya. Sosial. Cirinya apa? Udah pasti kalau orang sosial itu ya pokoknya pede abis. Kalau dia cerita ya bikin seneng, orang kebawa emosi. Kalau bisa orang yang tadinya nggak denger, ikut denger. Perkara dia setuju atau nggak setuju, kontennya milik kita atau bukan milik kita, biasanya orang kalau sosial itu ya orang mau aja dengerin dia ngomong. Dia nggak metafora. Kalau idealis, metafora. Kalau idealis, metafora. Tapi kalau sosial, dia nggak metafora. Dia nggak metafora. Cerita ya cerita, tapi nggak metafora. Nyenengin pokoknya. Gue masuk sosial kagak ya? Nah, gampangnya gini. Nah, nih kalau sosial. Dia seringkali cerita pengalaman. Jadi nggak cuma ngomong. Tapi pengalaman, meskipun dia nggak ada bahasa yang sombong, julid, atau yang lain ya, dia santai aja orangnya. Nggak bilang ini pengalaman saya, bukan. Tapi audiens tahu, itu kisah nyata. Itu gaya komunikasi. Sip. Sebelum kita lanjut, boleh dong teman-teman masuk kategori yang mana?
Ya, siapa yang sistematis, siapa yang sosial, siapa yang idealis? Silakan tulis di chat room-nya ya. Siapa yang sistematis, siapa yang sosial, siapa yang idealis? Gaya apakah yang teman-teman miliki? I'm just a kid. Ya, silakan tulis di chat room-nya. Oke, kita sama-sama off cam semuanya. Yuk, silakan. Rasional, sosial. Oke, kita lanjut. Apa gaya komunikasi teman-teman? Rasional, sosial, sistematis. Oke, masih ditunggu, masih ditunggu. Sistematis, rasional, sosial. Mayoritas di rasional ya. Oke, sip. Ayo, masih ditunggu. Teman-teman masuk kategori yang mana? Sistematis, sosial, rasional, atau idealis?
rasional, sistematis. Yusuf Amar, wah, gayanya rasional, Iya Pak, rasional Pak. ya. Kenapa nyimpulin rasional? Biasa pakai data Pak. Selalu nampilin data atau karena terpaksa aja nampilin data? Oh, kalau ada datanya dimasukin Pak. Oh, selalu ya. Iya Pak. Kalau Safa, Pak Yusron, sosial kah? Safa, Mezaya, Yusron. Iya, Apakah hadir benar Pak. gaya sosial? Iya, menurut saya gaya presentasi saya lebih ke sosial sih Pak. Karena meskipun pas saat saya presentasi itu juga menampilkan data, tapi saya lebih lebih mau santai, tapi juga serius, terus lebih memperhatikan audiens ya. Mungkin juga karena saya di sosial ya Pak, di ilmu politik, jadi lebih pengen engaging ke audiensnya. Oke, sip ya. Tadi saya nyobain off cam, ternyata nggak nyaman off cam untuk ngobrol ya. Sip, thank you. Mas Torik Abdel, sistematis. Apakah benar sistematis? Iya Pak. Boleh tahu alasannya sistematis? Karena kalau semisal kayak presentasi gitu lebih senang sesuai urutan gitu, jadi nggak langsung ngasih plotnya di depan. Oh gitu ya. Itu masuk kategori sistematis. Nah, sip, kita lanjut dulu. Thank you jawabannya teman-teman ya. Nah, gaya-gaya komunikasi itu teman-teman, itu bisa jadi di kita boleh ikut yang lain atau kita punya gaya sendiri, atau jangan-jangan memang kita punya tokoh tertentu. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini gaya-gaya yang rasional tuh. Ini di Rut Bank Mandiri yang sekarang jadi Deputi Menek BUMN. Kalau saya karena di Serikat Karyawan ya sering sekali kita diskusi dengan kementerian-kementerian termasuk deputi-deputi. Bill Gates ini juga gayanya rasional. Gimana sih cara ngomong yang rasional? Nah, lihat nih. Ini memang video setahun 2 tahun lalu atau 2 tahun 3 tahun lalu, tapi sebagai contoh ya inilah gaya yang rasional. Kayak gimana coba? Yuk. Nah, kami ingin menyampaikan peran perbankan dan dampak yang dirasakan oleh perbankan, serta nanti peranan perbankan dalam pemulihan ekonomi yang sebenarnya saat ini tandem dengan kebijakan pemerintah melalui program PEN. Langsung saja kepada materi, bahwa saya rasa kita semua memahami dampak daripada pandemi COVID ini yang saat ini akan mempunyai implikasi serius pada pertumbuhan ekonomi dan juga nantinya kepada aspek sosial, yaitu peningkatan pengangguran dan peningkatan masyarakat miskin. Saya rasa ini semua menjadi concern dari kita semua. Nah, kalau kita lihat per sektor, memang ada sektor-sektor yang terdampak signifikan dan ada sektor-sektor yang terdampak tidak terlalu
signifikan, bahkan mungkin positif. Kalau dilihat dari berbagai sektor yang ada, memang yang paling terkena adalah sektor transportasi. Kebetulan kalau di BUMN memang para pelaku transportasi seperti Garuda, KAI, Jasa Marga memang terdampak sangat serius. Kemudian sektor konstruksi juga tentunya properti dan konstruksi ini terdampak juga sangat serius karena demand daripada perumahan ataupun perkantoran menurun drastis, dan juga karena PSBB juga kelanjutan proyek juga terkendala karena tentunya untuk melakukan mobilisasi konstruksi juga. Ini saya tidak mereka buat besok. Teman-teman bisa dengar ya, to the point, bahasanya nggak dimulai dengan apa, bahasa pembuka itu singkat sekali, langsung aja yuk kita masuk ke materi, yuk kita masuk ke konten. Dah, lihat ini datanya lengkap, ini yang rasional, dia nggak bicara kemana-mana, yang gue omongin data, ini rasional. Kita lihat yang kedua, ya kan? Selalu seperti tadi kan, data, statistik ya. Ini contohnya Pak Tiko Kartika Wiroatmojo, Dirut Bank Mandiri yang sekarang jadi Deputi Manajer BUMN. Direktur Bank Mandiri Alex Denny juga sama, masuk di Deputi BUMN. Sama, dia juga punya gaya, tapi gayanya berbeda. Sama-sama Dirut Mandiri, dan sama-sama ditempatkan di Kementerian BUMN, gayanya beda. Nah, gaya yang idealis, Jack Ma idealis. Teman-teman kalau pernah ya, atau mungkin sering lah dengar Jack Ma bicara ya, itu idealis. Idealis selalu natap audiensnya. Kalau teman-teman pernah melihat Jack Ma, ternyata Jack Ma nggak natap audiensnya, berarti dia bukan idealis. Atau bukan idealis sempurna, atau jangan-jangan Jack Ma pura-pura idealis ya. Obama sekarang sudah menjadi tokoh penting di Amerika, mungkin menjadi guru bangsanya di Amerika. Itu kalau bicara natap audiens ditatap. Kalau teman-teman pernah lihat Obama waktu bicara, audiensnya nggak ditatap, maka Obama bukanlah gaya idealis, atau Obama mungkin pura-pura idealis. Karena memang keduanya sejak masih kuliah, itu benar waktu dia bicara, lawannya ditatap, diperhatiin, pokoknya setiap gerak bibir lawan bicaranya, setiap gerak mata lawan bicaranya, dilihat. Teman-teman bisa lihat ya, kalau Obama lagi berdebat, Jack Ma lagi ngejelasin, atau Jack Ma lagi ngedengerin mahasiswanya bicara, itu benar-benar nggak disanggah, nggak didebat, nggak dipotong, didengerin habis. Itu gaya yang idealis. Kalau ada dosen, ada tokoh politik, ada tokoh agama, ada siapapun, termasuk misalnya orang tua kita atau guru kita, waktu dia bilang, saya punya gaya idealis, kita lihat benar nggak? Kalau ternyata beda, maka dia bukan idealis. Kita lihat itu ya, Obama bicara. Kita lihat Obama bicara. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies, buying sate and bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate. Yeah. I remember that. Bakso. Enak, yeah? But I was determined to visit a country that's meant so much to me. Itulah sedikit penggalan pidato Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama saat mengisi ceramah di Universitas Indonesia pada November 2010 silam. Obama mengakui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi negara sahabat bagi Amerika Serikat, tapi lebih dari itu, Indonesia memiliki tempat khusus di hatinya. Karena menghabiskan masa kecilnya di Indonesia, Obama mengakui pengalamannya bersekolah dan hidup di tanah air turut mempengaruhi cara pandangnya
terutama melihat bagaimana toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Nah, cerita, dan pakai simbol-simbol. Nah, kalau teman-teman lihat itu 2 jam itu Obama bicara ya, atau waktu di kampus UI 1 jam dia bicara. Orang tertarik. Kenapa? Idealis. Mata dia itu benar-benar lihat lawan bicaranya, gerak bibir lawan bicara diperhatiin, mata lawan bicara diperhatiin. Enggak pernah bahkan waktu lawan bicara tepuk tangan aja dibiarkan sampai tepuk tangannya selesai. Itu idealis. Itu idealis. Nah, jadi yang punya gaya idealis untuk saat ini di slide ini ya patokannya Obama. Atau teman-teman lihat Jack Ma kalau bicara kan, ada yang nanya diperhatiin pelan-pelan. Diperhatiin pelan-pelan. Itu idealis. Nah, kalau ini nanti misalnya teman-teman dapat juga masa ini di tempat kuliah atau di tempat training yang lain, nanti kalau trainernya atau pemilik programnya atau tokoh publik yang diundang, dia bilang gaya saya idealis. Lihat, kalau dia nggak merhatiin lawan bicaranya, nggak merhatiin menatap mata lawan bicaranya, nggak merhatiin gerak bibir lawan bicaranya, dia bukan idealis. Kenapa? Dia peduli banget sama lawan bicara. Nah, itu idealis. Yang ketiga, ini yang sistematis. Pak Erick Thohir ya, itu sistematis. Kita kalau ketemu dengan Pak Erick itu kalau ngomong tok 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 tok. Nah, kita nggak lihat isi konten benar salah, bagus atau enggak. Tapi yang kita lihat adalah cara beliau mempresentasikan. Almarhum Steve Jobs, ini juga sistematis, selalu runut. Makna runut itu 1, 2, 3, 4 ya. Mundur lagi boleh, tapi dia nggak akan lompat jauh ke depan. Nggak akan. Orang-orang yang sistematis seperti ini. Dan umumnya orang-orang yang sistematis itu cenderung akan berhenti ketika ada yang nggak perhatian. Cenderung berhenti, karena dia sistematis. Kan dia sesuai aturan. Kalau dia bicara, misalnya waktu Pak Erick bicara di depan FIFA, dilihat anggota FIFA-nya berapa, ada 7. Kalau 1 aja ternyata nggak hadir, maka Pak Erick nunggu. Kan sesuai aturan. Kalau ternyata anggota FIFA-nya itu 7, kemudian yang 1 ternyata nyelak atau terima telepon atau udah video conference, maka Pak Erick akan berhenti. Itu sistematis. Sistematis. Pun begitu juga kalau Pak Erick jadi peserta. Jadi waktu pas FIFA datang kemudian ngasih coaching klinik kepada PSSI, maka kalau pengurus PSSI belum hadir semua, Pak Erick nggak akan memulai. Nah, itu ciri khas sistematis. Yuk kita lihat gaya yang sistematis ya. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls.
The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. No. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. So, before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device. And they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a Business School 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones, are kind of right there. They're not so smart and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface. It is the result of years of research and development. And, of course, it's an interplay of hardware and software. Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application, and they can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up. And Nah, itu gaya yang sistematis. Selalu serius orang sistematis selalu serius. Bahwa di sela-sela dia nyampein jok-jok, ya joknya itu ya di tempat tertentu ya serius lagi. Selalu teratur.
selalu teratur, nggak mau lompat dia. Kalau emang bicara tahun ya dari tahun kecil sampai tahun terbesar. Kalau memang dia bicara size yang dari besar ya dari besar dulu ke kecil, runut deh. Bertindak sesuai aturan yang tadi saya bilang. Kalau kursinya belum penuh ya nggak akan bicara. Nggak akan bicara. Kecuali ada aturan. Dari 300 yang diundang ya paling nggak 150 hadir kita mulai. Kan ada aturan, maka dia akan bicara. Ini gaya yang sistematis. Gaya yang sistematis. Sekarang lihat gaya yang sosial. Gaya yang sosial. Di antaranya gaya sosial itu di antaranya ya. Itu ada RK ya, Gubernur Jawa Barat yang baru kemarin habis masa jabatannya. Kemudian beberapa juga pejabat-pejabat publik yang gayanya sosial. Baik sosial beneran memang gayanya atau yang dibuat-buat seolah-olah sosial gitu ya. Tapi ada lah dia masuk kategori itu. Simon Sinek ini juga sosial. Gimana gaya sosial? Beneran nggak sih gua sosial? Beneran nggak sih dosen gua sosial? Beneran nggak sih Pak Luki atau Bu Rika yang mandu kelas kita sosial? Ini kita lihat contohnya. Kita lihat ya. No one is born with self-confidence. Zero. Right? Every single one of us, our self-confidence was determined by how we were raised, the parents we had, the teachers we had, the bosses we've had, the jobs we've had. My sister worked for a company for 17 years, and her boss destroyed her self-confidence. She came out of that job, and she didn't realize until she got into her new job how afraid she was to make decisions because of her boss. And it took a while for her to get her confidence back. And so if somebody's insecure, we have to over and over and over again prove to them, because we don't know where they came from. We don't know what kind of trouble they got in before for being honest, right? Or how they were raised. We don't know. And so we have to total empathy and just prove to them that if they make a mistake, they're going to get helped, not hurt. They're going to get supported, not yelled at. And the first time they won't believe you. They think it's a game. They think it's a con. It's a trick. The second time, maybe. And we just have to keep at it. That every time, I used to have somebody on my team who would regularly lie to me, right? Because she would rather lie to me than tell me that she made a mistake. And if I saw the lie, I would ask so many questions to get her to say to me, I screwed up. I'd be like, well, this doesn't make sense, because I can't say you're lying to me, right? I'd just say, this doesn't make sense. This doesn't make sense. If this adds up to this, then why is it that? And the lie would get bigger, and then she would yell at me about how I don't trust her. And then at the end, I'd be like, listen, it clearly doesn't add up. I'm okay if it doesn't add up if you made a mistake. Just tell me, I'm good, and we'll move on. But when you deceive me, I'm going to ask so many questions to get the truth that it's going to get worse and worse and worse. I had to have that conversation with her probably 50 times before a little crack started to show, where she showed up to me once where one number wasn't there, and she looked at me and said, I made a mistake. And I went, cool, thanks. Alan Mulally puts it brilliantly. He says, you have a problem. You are not the problem. Right? So if something goes wrong, we have a problem, but you are not the problem. And that's the point is, we've too many times told people that they're the problem. So I think it's just going to take time and patience, and you have to do the hard work of helping that person build up their confidence again. Nah, itu gaya yang sosial. Yang sosial. Kenapa nggak nyajikan yang lain? Nah, itu udah masuk ke dunia politik ya. Nanti takut kita salah persepsi, multitafsir ya. Intinya kalau gaya yang sosial, pede abis dia, pede abis. Pokoknya apapun nanti pede abis. Bahkan kalau, ciri khas sosial nih, kalau ada kendala listrik tiba-tiba mati, laptop kena virus, materi hilang, peserta kok nggak ada, diundang 300, ternyata salah tanggal. Peserta nganggapnya tanggal 10, padahal diminta tanggal 9. Kita udah 9 datang, nggak ada peserta. Bagi gaya yang sosial itu santai-santai aja. Dia cenderung persuasif. Kayak tadi kan, persuasif. Tadi kalau kita lihat, Pak Tiko meskipun dia online, kemudian Obama yang offline, Steve Jobs yang offline, Snack yang offline ya, itu sama pesertanya ratusan, mungkin ribuan orang. Dan seluruh peserta tetap memandang ke
pembicara, presenternya, meskipun gayanya berbeda-beda. Nah, cara bicaranya kan beda, cara bicaranya beda. Yang disampaikan pengalaman, tadi pengalaman adiknya, pengalaman pribadinya, meskipun dia nggak ngomong ini pengalaman saya, tapi waktu dia cerita, kita tahu itu kisah nyata. Itu gaya sosial, gaya sosial. Pokoknya nyampainya apa adanya ya, apa adanya. Ini gaya sosial. Nah, itu 4 gaya yang dimiliki para tokoh, siapapun tokohnya. Kalau teman-teman mirip gaya-gaya dia, ya berarti setidaknya ya tipis-tipis lah kita masuk kategori gaya itu ya. Nah, jadi setiap orang pasti punya gaya yang berbeda dalam berkomunikasi. Delalahnya teman-teman, delalahnya diprediksi bahwa komunikasi mirip-mirip di jalan, mirip-mirip di jalan. Teman-teman pernah viral waktu di jalan itu ada apa namanya video konten influencer itu, lupa namanya siapa ya, waktu ngasih tahu nggak boleh loh ini jalan keluar jalur, kenapa ngelawan arah, ternyata apa influencer ini waktu itu malah dapat apa imbas yang negatif padahal dia bicara benar saat itu. Nggak lama 1 minggu kemudian ada kejadian yang nggak ngenakin buat yang lawan arah. Yang satu kejadiannya di Tebet, yang satu lagi di daerah mana gitu ya. Nah, delalahnya teman-teman, presentasi itu mirip di jalan raya, mirip di jalan raya. Apa itu? Keberhasilan kita dalam presentasi itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk pengalaman kita sendiri dan juga termasuk bagaimana audiens terhadap kita. Makanya kita wajib banget menggrab atau menghandle banyak audiens. Karena keberhasilan presenter itu nggak melulu di dirinya sendiri, tapi banyak hal termasuk audiens. Sehingga teman-teman, presentasi nggak semata-mata bicara gaya. Bahwa gaya komunikasi ada, yes, betul sekali. Bahwa gaya komunikasi ada, betul sekali. Nah, cuma masalahnya, apakah gaya komunikasi satu-satunya yang menjadi penyebab? Enggak, yang saya bilang tadi. Ada situasi di mana kita mirip di jalan raya. Teman-teman perhatiin di jalan raya. Orang yang ugal-ugalan, itu nggak lama orang lain akan ugal-ugalan sama kita. Nah, presentasi seperti itu karena gaya nggak semata-mata menjadi kunci sukses. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain? Atau ada komen dari contoh-contoh tokoh yang ditampilin? Gimana? Adi Saifullah, ada komen? Gunar Isfandiari, masih adakah kehidupan di sini? Pak, saya izin tanya. Itu apakah setiap kondisi itu bisa menyesuaikan gaya komunikasi kita, Pak? Maksudnya, apakah di setiap audiensnya yang berbeda, apakah itu kita mungkin saja nggak kita itu bisa menyesuaikan gaya komunikasi kita seperti itu? Apakah gaya komunikasi bisa disesuaikan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Apakah bisa disesuaikan? Ini pertanyaan dari Torik. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Gaya komunikasi bisa disesuaikan nggak sih? Atau sebelum saya jawab, ada nggak pertanyaan lagi? Biar nanti kita bisa nyatu tuh. 2 pertanyaan, 3 pertanyaan, kita jadiin 1 jawabannya. Di belakang Torik, ada yang mau ditanyain lagi? Izin Pak, mau bertanya. Iya, Dimas.
Ya, saya Dimas dari Universitas Brawijaya mau tanya Pak, dari yang Bapak jelasin tadi di slide-slide-nya, terus kayak penjelasan dari beberapa tipe-tipe cara presentasinya orang gitu ya Pak. Saya akhirnya malah ini berkesimpulan bahwasannya tuh gaya berkomunikasi itu yang paling penting adalah audiensnya siapa, lalu kita harus menyesuaikan berarti Pak. Itu yang saya tangkap sih dari presentasi tadi. Nah, yang saya tanyakan berarti, ya berarti kita nggak bisa semata-mata kayak ngeklaim dan menganggap bahwa kita kayak komunikasinya A, B, C. Tapi sesuai sama tujuan kita berarti Pak. Maksudnya kita mau ngomong sama siapa, tujuannya apa, lalu kita menyesuaikan gitu. Itu sih Pak yang saya mau tanyakan, bener apa enggak? Oke, thank you Bang Torik, Mas Dimas. Ya, tadi ada beberapa yang on mic ya, yang unmute. Gaya komunikasi kita menyesuaikan ke audiens atau audiens nyesuaiin kita. Nah, kalau audiens nyesuaiin kita sih nggak mungkin lah ya, karena jumlah audiens itu banyak. Saya kalau jadi pembicara itu kadang 400 orang, kadang 300, kadang 500, karena kan satu aula di satu kampus besar itu. Atau yang saya bilang tadi, kalau di kami presentasi itu pakai LED yang jaraknya itu panjangnya bisa 10 meter, 20 meter. Tingginya itu bisa 3/4 dari tinggi tembok ke atas. Sementara kampus kami di Wijaya Kusuma itu tinggi ke atasnya bisa 10 meter tuh. Tinggi tembok kita ke atas 10 meter. Belum lagi nanti TV-TV di setiap sudut-sudut itu banyak sekali. Artinya kita kalau salah sedikit, wah kelihatan jelas sekali. Kalau 20 meter ke atasnya 8 meter misalnya, itu kan jelas sekali layarnya. Kalau audiens nyesuaiin kita, rasanya agak susah ya, karena jumlah mereka ratusan. Atau kalau kita di studio atau di audio, kalau kita nyebutnya itu amphitheater, itu bisa 1.000 orang, rasanya sih kalau mereka nyesuaiin dengan kita enggak. Tapi apa kita menyesuaikan dengan customer, dengan audiens? Nah, ini kita bahas sebentar. Nih, gaya komunikasi bukan satu-satunya. Tadi saya bilang, teman-teman ingat jalan raya. Kalau teman-teman di jalan raya ugal-ugalan, cepet atau lambat, kita langsung kena tuh gaya ugal-ugalannya orang lain ke kita. Dan kita nggak boleh marah. Karena kita yang ugal-ugalan pertama. Kalau kemarin ya di dunia politik itu ada yang presentasi, kemudian dibilang partai ini mah belok nggak ngesen. Itu nggak boleh marah, karena satu saat kita juga akan dibelokin orang tanpa sen. Kenapa? Karena kita sudah bicara publik. Karena publik itu kan ini nggak ada ilmunya, tapi kalau bahasa luar sana, dunia akan bicara, alam semesta akan menyampaikan. Itu terjadi sama kayak di jalan raya, teman-teman, persis kayak di jalan raya. Teman-teman pasti ngalami jalan raya. Kalau kita nikung tanpa klakson, tanpa sen, kita akan dibalas dengan segera. Nah, gaya komunikasi juga begitu. Gaya komunikasi begitu. Kita membuat orang lain berhasil, maka kita akan segera dibantu orang lain untuk berhasil. Kita membuat orang lain gagal, maka cepat atau lambat kita akan mengalami kegagalan yang karena orang lain, meskipun orang lain itu bukan orang yang sama. Ini yang disebut dengan area kekuatan dan pengembangan, teman-teman. Maksudnya gimana? Gaya komunikasi nggak satu-satunya. Lihat, ada area pengembangan. Artinya, teman-teman, yang gaya rasional sekalipun, dia mesti lihat nih, di sini ada orang-orang yang bisa jadi jiwanya sosial. Di sini bisa jadi orang-orang jiwanya sistematis. Di sini bisa jadi orang-orang yang idealis. Di sini bisa jadi orang-orang yang memang nggak masuk kategori semua. Misalnya seperti itu. Maka presenter, dia nggak perlu ngerubah gaya, karena nggak bisa ngerubah gaya. Nggak bisa. Teman-teman bisa lihat ya, dosen kita, rektor kita, mau dia training berulang-ulang, gaya dia sama. Tapi dia punya area pengembangan. Nah, area pengembangan itulah yang saya sebut tadi, ada sistem jalan raya,
yang kalau kita salah, maka orang lain pun akan berbuat salah sama kita. Kalau kita nggak ngesen, maka orang lain akan melakukan hal yang sama. Dan itu nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Waktu kita jadi presenter, misalnya yang ini kok bolak-balik ke toilet, kita nggak boleh marah. Karena memang di antara audiens, ada yang punya gaya seperti itu. Dikit-dikit ke toilet, dikit-dikit ke toilet kok dikit-dikit ya. Itu ada. Dan kita nggak boleh marah, karena kita presenternya. Penyebab kesuksesan bukan cuma kita semata, tapi di antaranya audiens. Sehingga teman-teman, kalau teman-teman punya gaya rasional, sebenarnya teman-teman kuat dari sisi konsep. Dari sisi konsep teman-teman kuat. Kuat. Kenapa? Landasan rasional itu realita, data, fakta. Kalau nggak ada data, nggak ada fakta, maka dia nggak akan bicara deh. Nggak akan bicara. Pokoknya gue tanpa data dan fakta rasanya nggak mungkin gue bicara. Ini gue gitu loh. Itu gaya. Gaya. Sehingga orang lain bilang, lu ego banget. Itu bukan ego, ini gaya. Nggak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Hanya pertanyaan Bang Torik dan Dimas tadi, ketika ternyata audiensnya saya bilang tadi, kita waktu bicara orangnya ratusan, bahkan ribuan, di antara mereka mungkin di tengah itu ada orang yang dikit-dikit dia perlu nengok, perlu lihat HP, perlu nengok ke belakang, perlu ke toilet, balik lagi. Ada orang yang ketika fokus, dia fokusnya pada materi dibaca dari awal sampai akhir. Kalau nggak sesuai ditanya sama dia. Ada orang yang idealis misalnya waktu dia lihat presenter kok gini banget ya, maka dia banding-bandingin sama orang lain. Atau ada gaya yang sosial. Gaya yang sosial adalah kalau dia nanya, kok agak beda pertanyaan sama kontennya. Tapi ternyata tujuannya ke situ juga. Nah, presenter nggak boleh ngubah gaya, karena waktu ngubah jadi garing. Jadi nggak enjoy kita ngelihatnya. Jadi seolah-olah dibuat-buat. Gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita perlu ngembangin diri. Apa yang dikembangin oleh gaya rasional? Yaitu satu, kalau emang punya data, ya mbok datanya itu ya jangan banyak-banyak data kaku dong. Kemudian keju. Jangan semua isi slide grafik semua. Jangan semua isi slide itu sifatnya pie, baik pie-nya pie bagus atau pie-nya pie biasa. Kemudian mentega. Oh, yang ini tentang keberhasilan, yang ini kegagalan. Nggak melulu tentang itu. Adalah potong di antara grafik dan pie. Bisa jadi ada foto, ada video tentang kenapa pie ini ada. Karena saya melihat kondisi asli. Nah, kondisi aslinya ini yang disampaikan lewat video atau lewat foto. Dipotong kecil ke dalam teflon dan goreng hingga kecil. Jadi orang-orang yang sifatnya idealis melihat, iya benar ini fakta ini fakta. Pertama potong timun. Fakta sesungguhnya dari sebuah cerita. Idealis kan gitu. Wajib ada cerita dan ceritanya beneran. Dan perlu juga loh ada humor-humor dikit, karena di antara mereka tadi ada tuh yang bolak-balik ke belakang ya. Dan dia perlu dikasih humor ya, meskipun humornya agak garing-garing dikit, usaha-usaha boleh. Nah, rasional itu enggak dari awal sampai akhir humor semua, enggak. Di antara 5 slide masuk humor 1, lanjut lagi. Masuk humor 1, lanjut lagi. Beda sama sosial. Kalau sosial ya humornya selera dia. Mau dimanapun, mau di ujung, awal, akhir, kadang-kadang di setiap bicara dia memang humor semua. Potong sosial. Jadi apa? Dia perlu sedikit mengembangkan. Bukan mengubah ya, mengembangkan. Nah, perlu ada cerita yang tadi saya bilang, perlu. Itu cara mengembangkan diri. Jadi dia tidak merubah kuadran yang tadinya rasional, pindah ke sosial. Enggak pindah dia. Dia perlu mengambil sedikit cerukan sosial untuk dibawa ke rasionalnya dia. Teman-teman, karena dia intinya di rasional. Kalau dia ngubah malah jadi nggak beratur nantinya. Teman-teman bisa lihat ya, orang yang gayanya rasional disuruh ngejok, ya joknya itu sekali lucu, sisanya susah dia. Susah lagi untuk ngelucu. Dia mesti mikir lagi.
pengen pantun mikir, pengen ngejok mikir, pengen humor mikir. Kalau orang sosial, dia jatuhnya aja udah lucu. Ini yang baru yang rasional, Kalau yang idealis sama, dia kuat pada cerita, dia kuat pada tatapan dia ke audiens, dia kuat membangun sisi emosional. Cara dia nangkep capung, diceritain ke audiens. Waktu audiens nanya, gerak bibirnya diperhatiin, matanya diliatin. Kenapa? Bagi dia kesuksesan seorang presenter di audiens. Nah, di sini juga nanti yang dia pikir, gue nggak pengen gagal nih, nggak pengen gagal. Maka audiens itu dipandang. Dia juga nggak pengen dapetin kisah di jalan raya tadi. Karena ini pasti terjadi, teman-teman. Kalau udah bicara publik, ya maka hukum publik itu berlaku. Ini kekuatan dia. Selanjutnya, masukkan ini makna dongeng ini cerita asli. Meskipun nanti dengan gaya simbol-simbol tertentu. Ingat ketika Buddha Gautama bicara, ingat ketika Rasul bersabda, ingat ketika Allah yang Maha Kuasa berbicara di Bukit Tursina dengan Musa, atau kalau yang non-muslim nyebutnya Moses. Ingat bicara ketika perjalanan Adam dari alam akhirat ke alam dunia. Ingat ketika Bung Karno menyampaikan, ingat ketika Bung Tomo dengan berapi-api. Nah, itu idealis. Idealis. Kisah nyata, tapi sebagai simbol. Itu kuat. Tapi apa iya lama-lama otak kita ngikutnya tentang simbol semua? Pusing, capek kan? Bagi yang nggak biasa, maka perlu kita untuk satu, fokus sama slide. Jangan sampai nanti kemana-mana. Ngomongin tentang matematika untuk digital, larinya ke Bung Tomo, ke sejarah. Makanya kembaliin ke slide. Kembaliin ke slide. Sisipin juga humor-humor, karena orang idealis itu jarang humor. Obama tadi nyelipin tuh tentang capung, nasi goreng, sate. Setelah itu kembali Obama ke idealismenya. Hubungan Indonesia-Amerika perlu dibangun kembali. Karena kalau dia masuk ke capung diterusin, nah cerita masa lalu jatuhnya. Yang sistematis, sama juga. Memang dia runut dari bar. Kemudian ke line. Lalu bar and line, lalu masuk ke pie. Emang awalnya begini, tapi kekuatan dia nih yang teratur, yang runut, yang tahapannya jelas, kan nggak semuanya orang suka angka. Bagi orang-orang sosial, angka slide, 2 slide masih oke. Pas slide ketiga, udah mumet deh. Udah pegang HP, nelpon temennya, pura-pura ke belakang, nggak balik-balik. Caranya gimana? Sama. Dia wajib tidak mengubah gaya, tapi menyelipkan 1 atau 2 slide atau 1 atau 2 cerita tentang apa itu? Apapun yang menarik bagi audiens, apapun yang menarik. Yang menarik hari ini tentang kereta jarak jauh yang digratiskan pemerintah, atau polusi udara yang membuat penjual masker kembali happy meskipun nggak se-happy waktu COVID, atau ketika hujan buatan kok rasanya asin-asinnya asin banget, pekat sekali, atau ketika sholat istisqa sudah dimulai oleh sebagian kalangan muslim konservatif di beberapa masjid untuk berdoa supaya hujan di bulan yang ber ini segera ada. Atau kemarin kalau bicara politik, ada koalisi yang satu pindah, yang satu datang, yang satu merasa dilewati, yang satu baperan, yang satu lagi tetap konsisten. Atau bicara tentang kuliner, di mana orang-orang beramai-ramai kembali ke traditional food. Atau orang yang sudah mulai meninggalkan drakor, karena drakor dianggap dari dulu kok gitu-gitu aja, sekarang kembali ke drama Thailand ya. Misalnya kayak gitu, boleh sedikit. Tapi jangan lanjut, karena dia bukan pencerita. Sistematis itu bukan pencerita, bukan pendongeng. Kalau dia dongeng di situ, enak, awalnya enak, berikutnya garing. Maka kembali ke slide. Gitu.
Begitu juga yang sosial. Yang sosial, dia kuat untuk ngebangun komunikasi ke audiens, energinya luar biasa. Teman-teman lihat orang-orang yang sosial itu, dia mau diapain pun oke. Orang sosial nih, dia tampil presenter, orangnya ada 3.000, tiba-tiba berubah jadi 100, karena 2.900 langsung lari keluar. Kenapa? Itu ada siapa, Song Joong Ki datang, Lee Min Ho datang, kalau dari India Kajol datang, kalau dari luar misalnya siapa, Justin Bieber datang. Dia tinggal 100, nggak peduli dia, tetap lanjut, nggak ada hubungannya bagi dia, nggak ada hubungannya, energinya tetap luar biasa. Ini orang-orang yang sosial, karena selalu menarik bagi dia. Ada orang lain tetap bahasanya tuh, dia itu menarik, orang-orang sosial itu menarik, spontanitasnya tinggi. Yang tadi saya bilang tuh, pas dia tampil, laptop ketinggalan, materi nggak bisa dibuka, layarnya mati. Ternyata peserta macet di jalan gara-gara KTT nutup hampir jalan-jalan protokol di Jakarta. Gimana nih telat nih? Dia sih santuy-santuy aja orang sosial itu. Nggak, ya ntar nggak cukup dong waktu gua. Nggak ada cerita orang sosial. Itu kekuatan dia. Tapi apa iya pesertanya berjiwa sosial semua? Belum tentu. Ada peserta yang bilang, bro, gue pengen lu ngomong itu runut dari 1 sampai slide 90. Waktunya berkurang, apa lu sanggup? Nah, itu kan harus dijawab tuh. Caranya gimana? 1, dia harus punya struktur. Makna struktur adalah, misalnya yang tadi saya sebut, 1 sampai 90 slide. Ternyata waktunya kepotong. Dia akan bilang, saya punya nih 20 slide di tengah yang bisa saya hide, yang bisa saya skip, yang bisa saya gabungin. Dia harus itu. Yang kedua, jangan spontanitasnya kebanyakan. Dia perlu lihat waktu supaya kembali ke slide. Kenapa? Kalau dia udah masuk spontan dan keterusan, slide-nya akan hilang. Nah, itu setiap gaya di kuadran 1, 2, ini kuadran bukan urutan dan juga bukan mana yang paling baik. Kita hanya menempatkan ya sesuai dengan kuadran yang ada. Kuadran 3, kuadran 4, dia nggak bisa berpindah dari sini kemari, kemudian ini berpindah, enggak. Tapi dia menyelipkan suasana supaya orang audiens jenis apapun, dia bisa nyaman. Karena bisa jadi teman-teman, audiensnya ini ternyata keempat gayanya ada, dan mereka kan harus kita ayomi. Begitu teman-teman. Bang Torik, Bang Dimas, oke? Sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau Terima kasih, tanyain? Pak, menjawab, Pak. Ada lagi yang mau tanyain? Kalau nggak ada, yuk kita lanjut. Krisna Angel, oke? Sejauh ini aman, Pak. Aman ya. Krisna tadi masuk kategori apa gayanya? Saya yang sistematis, Pak. Sistematis ya. Berarti harus mulai belajar joke nih, joke yang tipis-tipis aja. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi. Ingat bahwa keberhasilan kita nggak semata-mata karena kita. Keberhasilannya Torik, Abdel, Dimas, Krisna, Krisna Angel, Rika, Pak Luki, saya, Pak Pras, Butika. Nggak semata-mata kita sebagai presenter.
ada audiens. Ingat, ada audiens. Dan audiens punya 50% keberhasilan. Saya punya 50% keberhasilan. Kalau ternyata nanti ada 4 elemen, berarti saya cuma 25. 25-nya nanti pemilik program, slide, dan audiens. Itu yang saya bilang tadi, hukum lalu lintas. Hukum publik akan bicara. Kalau teman-teman nggak menghargai audiens, maka audiens akan memberikan kegagalan ke kita. Dan itu akan berlangsung terus-menerus. Akan berlangsung terus-menerus. Karena interaksi kita dengan audiens itu selalu ada, meskipun audiensnya berbeda orangnya. Contohnya, Mario Teguh. Dia sukses di atas, kok tiba-tiba jatuh, pasti ada sesuatu. Sebelum dia bisa jadi ya, waktu ada audiens yang nanya, dia nggak menanggapi atau ada sesuatu. Itu akan terjadi, teman-teman, karena hukum publik. Nah, di sini kita perlu nih menghargai audiens. Yang tadi saya bilang tuh, kalau teman-teman idealis, lihat tuh tatapan mata si orang yang bertanya, termasuk gerak bibir dari orang yang bicara. Caranya gimana? Ada self-talk. Ada self-talk. Ini pasti teman-teman sering nih dengar nih self-talk nih. Pasti sering dengar. Ada yang masih ingat self-talk itu apa kira-kira? Saya baru ini, sorry saya buka WA sebentar nih. Tek. Dari Kementerian Kesehatan. Pak LH, nanti tolong kita Vicon, karena ini bahasanya kira-kira ya, nanti ada undangan Vicon karena ada permintaan untuk ngajar komunikasi di Kementerian Kesehatan. Ini se-Indonesia ini. Nah, ini harus dibalas karena udah masuk kementerian. Kementerian itu udah kabinet ya. Kalau umpama nggak kita balas, dampaknya pada organisasi kita itu Bank Mandiri. Ada yang pernah dengar self-talk atau ada yang pernah praktekin self-talk? Belum ya? Ya udah, kalau belum kita lanjut aja. Self-talk. Self-talk itu apa sih? Self-talk. Ya, namanya juga ada self-talk ya. Ngomong sama diri sendiri. Ngobrol sama diri sendiri. Ini satu aja nih, ini baru satu. Karena ada 5 yang harus kita ini kan. Ini apa namanya? Pokoknya teman-teman, kalau kita pengen jadi presenter yang baik, maka hukum jalan raya wajib dipegang. Wajib banget dipegang. Pernah ngalamin nggak kita, teman-teman? Anak saya baru kemarin tuh. Hah? Kok Selasa sih presentasi sidang skripsinya? Kan baru kelar, belum ngomong. Kok tiba-tiba hari Selasa? Padahal kan saya ada kunjungan keluar kota nih. Loh, kalau sekarang keluar kota, pulangnya Rebo, gimana Selasa saya mau presentasi? Pernah nggak ngalami kita tiba-tiba disuruh, bro, nanti ke rektor lo yang ngomongnya, kenapa gue? Gue aja baru masuk, emang yang lain nggak ada? Pernah nggak kita ngalami pas kita mau besok ujian? Ujian apa? Ujiannya ya menjelaskan semua yang kita punya. Kok dadakan sih? Pernah nggak sih kita ngalami di mana kita merasa gue kayaknya nggak sukses nih? Kenapa? Yang hadir rektor, yang hadir dari Kemenristek Dikti, siapa? Ya utusannya. Yang hadir Ban PT, yang hadir dari BHMN. Kenapa mesti gue? Nah, pernah ngalami kayak gitu nggak? Pernah ngalami?
Pernah, Pak. Apa yang terjadi berikutnya setelah mengalami itu? Apa yang terjadi? Jadi grogi sih, Pak, biasanya kalau berpikiran yang negatif sebelum tampil gitu presentasi. Wah, jadi grogi ya. Ya, itu sering terjadi itu. Sering terjadi. Kita jadi grogi. Kenapa? Karena tiba-tiba sakit perut ya. Sakit perut. Rasanya sih hampir setiap orang pernah ngalami itu ya. Meskipun dengan kondisi dan kapasitas yang berbeda. Apa yang perlu kita lakuin, teman-teman? Apa yang perlu kita lakuin? Saya juga pernah. Kemarin saya diminta tiba-tiba, nanti yang maju lu ya. Loh, kenapa mesti gue? Materinya gimana? Belum gue bikin. Enak banget kan nyuruhnya kan. Ngomong di hadapan pembesar yang jumlah pesertanya ratusan, tiba-tiba saya disuruh maju, kemudian siapa tuh MC-nya, MC kondang, bukan MC kondangan, MC kondang, 3 orang MC yang luar biasa, yang senasional dikenal, ada 3, tiba-tiba saya disuruh maju, kan cuma elu kan, ya aduh, materinya mana? Ya belum gue bikin. Kita disuruh maju tanpa materi yang memang materinya nggak ada. Majunya kapan? Besok. Ini misalnya. Saya pernah mengalami itu. Apa yang kita lakukan? Kita lihat nih. Teman-teman, sekali lagi. Ketika kita present, maka bukan cuma kita tuh faktor keberhasilan. Bukan cuma kita. Bisa jadi kita cuma 10%. Kita cuma 25% ya. Sisanya siapa? 1 ya, ada mindset di otak kita. Mindset di otak kita. Baik yang bad mood atau yang good mood, kan tetap teman-teman. Majunya tetap siang hari ini. Kita suka atau kita nggak suka, tetap ujian skripsi pasti hadir. Kita mau atau kita nggak mau, tetap slide yang di depan kita harus present. Nggak ada cara lain kecuali kita bilang bahwa ini bergantung saya. Kenapa? Gue yang maju. Sehingga teman-teman, coba gini, tamu. Assalamualaikum. Saya ya. Langsung. Ya, Mana ini ada tamu besar dari cabangnya cabang besar dari cabang Jakarta Kebon Sirih. Kalau teman-teman googling di mana, di laptop di manapun, cabang Jakarta Kebon Sirih kalau di Bank Mandiri itu salah satu cabang utama. Jadi tamunya ada di depan saya sekarang. Ya kalau podcast berarti di depan adalah para audiens yang jumlahnya cuma 1 atau 2 tapi yang bikin gemeteran, misalkan OJK gitu ya. Nah, ini di depan saya ada. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, self-talk juga begitu teman-teman. Ketika terjadi sesuatu, itu kalau gaya yang sistematis itu langsung kagok. Caranya gimana? Dia perlu ada varian yang disebut dengan self-talk positif. Kok gue yang maju sih? Nah, jawaban kita apa? Emang gue yang bisa, yang lain kan belum tentu bisa. Kita harus manjain tuh pikiran kita. Jangan dibilang, kok gue sih, jangan stop berhenti di situ. Maka akan runutannya nggak bagus. Intinya adalah self-talk harus positif. Nah, jadi waktu tadi Bang Dimas, Torik, atau siapapun pasti bilang, aduh, kenapa mesti gue sih? Itu akan down. Caranya gimana? Ya, di antara yang lain ternyata gue yang paling hebat. Boleh lah, sekalian gue ngebuktiin. Nah, itu self-talk yang positif. Bukan sok jago, bukan. Itu menghibur hati dan menghibur otak kita. Itu yang disebut self-talk. Self-talk positif kita lewat, tadi udah. Ini apa sih namanya, teori-teorinya, gampang lah ya. Kalau yang negatif, udah pasti jelek teman-teman. Udah pasti jelek. Udah tahu waktunya mepet, dan ternyata kita harus ngomong di hadapan.
Yang saya bilang tadi, saya kalau lagi bicara di depan kementerian, ada menteri meskipun cuma sebentar, ada deputi menteri, kalau aduh, gue ngomong di depan Prabowo lagi, down, ya jelas down deh. Tapi saya akan bilang, kenapa Prabowo ngundang saya? Karena dia nggak ngerti, makanya saya harus bicara. Kenapa Bu Sri Mulyani ngundang saya? Karena saya tahu saya mampu bicara tentang Bank Mandiri. Bu Sri Mulyani kan bukan orang mandiri, maka dia pasti nanya sama saya. Kenapa ternyata misalnya nasabah besar atau teman-teman tadi kampus Brawijaya ngundang kita? Karena orang kampus taunya akademik. Sementara untuk praktisi, ya kami-kamilah. Nah itu self-talk yang positif. Jangan di negatif. Aduh, Brawijaya, kampus lagi. Ribuan orang, gue nggak mampu. Ya pasti nggak mampu. Itu teman-teman. Maka kalau itu yang dilakukan, udah teman-teman, 100% sukses dengan catatan seperti tadi. Nah, sekarang tugas teman-teman. Ini kan ada self talk ya, self talk. Ini gampang lah. Pokoknya fokus aja, saya mampu, saya bisa. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di pasar, para sales itu, yes. Tujuannya apa? Memanjakan hati, memanjakan otak. Tugas teman-teman gampang kok. Buat self talk ya, ketika tadi itu teman-teman harus maju sidang bagi yang S2 tesis, bagi yang S3 disertasi, meskipun nanti oleh Pak Nadiem Makarim akan diganti, tapi kita cobalah, kita kan masih sidang skripsi juga kan, sidang tesis, sidang skripsi ya. Pas sidang ternyata di hadapan 3 rektor plus dikti. Coba buatkan kalimat atau skrip self talk yang positif supaya kita bisa goal. Oke, ya. Tolong buatkan self talk yang positif supaya teman-teman Rania, Nabila, Alexander, Krishna, Atta, Torik, Dimas, Safa, Yusuf, dan semua yang ada di sini sukses untuk presentasi. Oke ya. Silahkan buat dicoret-coret aja. Ya bahwa nanti benar atau salah itu urusan belakang. Yang penting usaha kita oke. Saya yakin teman-teman mampu dan pasti bisa. Siapa dulu dong trainernya. Oke. Sip, kita mulai teman-teman. Waktunya 10 menit. Dewi, kampus, Pak. Ya. Ada yang perlu saya bantu? Bapak mau dibantu apa sama saya? Ya saya yang melayani. Enggak. Lagi sibuk ya? Ya sudah, nanti kampus itu. Ada yang dari USU, Sumatera Utara, yang dari Brawijaya, ada yang dari Jogja, kampus tahu sendiri kalau lagi. Betul. Gigit. Karena mereka masih banyak pengetahuannya ya, Pak. Iya, betul. Ya, tolong dibuat teman-teman ya. Waktunya 10 menit. Tadi mau saya putar lagunya Alan Walker, cuma udah ketinggalan jauh. Pengen lagunya siapa? Yellow, teman-teman mungkin nggak terlalu suka. Nanti lah ya, kita kasih apa? Angel Baby Angel. Tapi nanti aja ya.
Teman-teman, kembali lagi di training kita, masuk ke kategori self-talk yang positif. Udah ada yang punya jawabannya, teman-teman, untuk self-talk yang positif?
Gimana kalau ternyata tiba-tiba kita disuruh maju, besok sidang 2 hari kemudian ada rektor, bisa jadi ada rektor tamu kampus lain, ada dikti juga perwakilan, kita ternyata yang disuruh menjadi pilot project. Kira-kira apa self talk kita? Apa self talk kita? Kalau Mas Dimas kira-kira apa self talk-nya? Baik Pak, izin jawab. Mungkin kalau dari saya, yang pertama saya lakukan untuk positive self talk adalah bahwasannya pihak kampus memilih saya untuk jadi salah satu orang yang bisa menyampaikan skripsi di depan 3 rektor dan juga orang dikti itu juga bukan tanpa pertimbangan gitu. Berarti apabila pihak kampus sudah milih saya rasa pihak kampus sudah menilai bahwasannya mungkin judul skripsi saya udah bagus atau isinya, substansinya juga bagus juga, sehingga pantas buat dipresentasikan ke 3 rektor dan orang dikti. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua dari sisi itu, terus yang kedua adalah ya meyakinkan diri saya juga. Misalnya saya dulu pernah presentasi di depan juri misal waktu lomba atau di depan teman-teman di kelas, itu juga bisa membuat saya lebih confidence gitu dengan mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu bahwasanya saya juga pernah presentasi di depan orang banyak atau orang-orang tertentu gitu Pak. Mungkin itu sih Pak. Terus yang ketiga mungkin menyiapkan percaya diri ya dengan menyiapkan penampilan, misalnya berpakaian yang rapi, potong rambut, gitu sih Pak. Yopi, Rudi Hadisuwarno. Oke itu ya, nyiapin potong rambut, yang datang dikti nggak boleh rambut gondrong ya, misalkan kayak gitu ya, itu persiapan penampilan ya, passion-nya. Tapi gue kan pernah di depan juri yang kritis aja gue berani, apalagi rektor yang nanyanya nggak terlalu kritis. Nah, itu kayak gitu self talk yang positif. Oh ternyata judul saya paling menarik nih. Saatnya gue ngebuktiin bahwa judul bukanlah semata frasa, melainkan isi dari materi yang kita tampilkan. Nah itu menurut Dimas. Oke Dimas ya, memang begitu wajib ya. Sip. Nah gimana kalau Rania? Apa self talk-nya kira-kira? Mungkin itu kali ya Pak. Kalau dari saya sendiri sih paling kayak berbicara kepada diri sendiri, kayak saya tuh harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya gitu kan, apalagi di depan 3 rektor gitu. Jadi saya juga harus belajar dan berlatih dengan giat agar bisa memberikan presentasi yang baik dan juga dapat menjawab pertanyaan dari 3 rektor tersebut dengan lancar gitu Pak. Jadi intinya tuh saya bakal mempersiapkan diri lebih baik lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pastinya saya juga mempersiapkan mental saya tentu ya Pak. Pastinya kan saya kan juga dilihat oleh 3 rektor gitu Pak, yang mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi daripada saya gitu. Jadi ya saya juga harus confidence gitu Pak, kayak saya juga harus percaya diri dengan kemampuan saya, karena juga saya kan sudah bekerja keras ya selama ini karena sudah belajar, sudah berlatih. Nah juga saya tuh juga harus lulus nih di sidang skripsi ini gitu, dan juga saya juga harus tenang dan fokus, dan juga saya harus bisa mendengarkan pertanyaan 3 rektor tersebut dengan baik gitu. Terus juga saya juga harus meningkatkan kepercayaan diri saya. Jangan sampai kecemasan yang saya kan cemas ya Pak, kalau misalkan tiba-tiba gitu ya Pak, tahu nih mau sidang terus dilihat 3 rektor. Nah yang pastinya juga saya harus mengatasi hal cemas tersebut gitu Pak, dengan cara jangan sampai nih kecemasan ini tuh menghalangi kesuksesan saya gitu. Jadi saya juga harus sukses, harus bagus, harus tampil dengan baik di depan 3 rektor tersebut. Seperti itu Pak. Oke, thank you Rania ya. Wah, saya harus sukses, jangan sampai gara-gara cemas sukses saya tertunda. Terus, ini kan materi saya udah saya baca, yang neliti gue, yang bikin gue, yang baca gue. Terus tiba-tiba gue disuruh maju, gue kaget. Nggak mungkin lah orang gue yang punya. Tuh, itu bahasanya Rania ya. Apalagi, ini kesempatan ngasih tahu. Jangan sampai, ini cemas cuma begini-begini doang, tapi sukses kan di depan mata.
Jangan sampai itu gagal gara-gara kecemasan yang bisa jadi dasarnya kurang. Sip, thank you Rania, thank you Dimas. Nah, kalau Nabila mungkin punya ini juga, punya self-talk yang teman-teman bisa berbagi ilmu nih. Tes, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas dan sangat merdu. Baik Pak. Jadi untuk saya itu self talk-nya mungkin pertamanya saya akan membuat diri saya lebih percaya diri ya, karena kan saya udah diundang dan berarti saya punya kapabilitas untuk bisa mengisi acara tersebut, dan juga orang-orang tuh mau mendengar apa yang ingin saya katakan seperti itu. Terus saya juga pastinya untuk diundang di acara seperti itu saya sudah mempersiapkan materi dengan baik, jadi saya itu bisa lebih percaya diri ketika ngomong di depan banyak orang, karena materi ini kan saya yang persiapkan, jadi saya tahu betul apa yang saya bicarakan seperti itu. Itu sih Pak self-talk-nya. Betul sekali ya Nabila ya, bahwa itu kesempatan bicara di depan orang banyak, kemudian di depan dua tokoh ya mungkin biasa nyebut nama rektor biasa, tapi ketika dia menjadi penilai, menjadi penguji, menjadi pembimbing, menjadi panelis, itu akan luar biasa. Dan saya dipilih, berarti saya orang luar biasa. Itu menurut Nabila ya. Sip, oke teman-teman. Saya yakin teman-teman yang lain pasti punya self-talk positif yang bisa ditularin. Bisa ditularin. Jangan sampai enggak teman-teman. Saya pernah ngalamin nggak? Pernah mules nggak? Ya pernah lah, manusiawi. Kan saya bukan malaikat Jibril kan ya. Artinya hal itu manusiawi ketika kita kaget, shock, kecewa, lemas, kemudian mules, stres. Tapi self-talk membantu kita. Karena kita mules atau nggak mules, tetap harus maju. Nah, setelah di depan audiens, di depan panelis, di depan penguji, apa yang kita lakukan? Satu, teman-teman. Ada yang namanya reciprocal prinsip atau prinsip resiprokal. Apa itu prinsip resiprokal? Kalau saya senyum, dia akan membalas senyum. Dia akan senyum kalau kita senyum. Kalau kita julid, gimana orang mau senyum? Kita senyum aja kadang-kadang kagak dibalas. Apalagi kita julid. Dia lebih julid lagi ketimbang kita. Jadi prinsip resiprokal, prinsip equal. Prinsip equal, jangan sampai nggak equal. Makanya saya selalu senyum dengan banyak orang. Perkara orang lain nyambut senyum apa enggak, kita jangan baper. Kita jangan-jangan dia pakai kacamata minus nih, sampai-sampai nggak lihat saya senyum. Atau kalau saya sih positif aja, misalkan saya senyum sama orang lain, ternyata orang lain nggak balas, langsung dalam hati saya mikirnya, dia pasti kalah saya sama saya, senyum saya kan terlalu manis dibandingin sama dia. Selalu seperti itu. Atau waktu saya lagi present, ada yang bilang, Kang, lu tadi diomongin, kenapa? Katanya waktu lu, udah nggak usah diterusin. Kenapa? Dia pasti kagum sama saya. Udah selesai. Itu resiprokal. Yang kedua, ini ada lagunya kan? Yang kedua, apa itu? Beri present, fokus sama presentasi. Orang lain keluar masuk ke toilet, masuk ke kulkas atau kemanapun, kita nggak peduli. Kalau ada 300 orang, yang keluar masuk ke toilet paling 10 orang. Teman-teman fokus sama yang 290 orang. Nggak usah peduli sama orang yang bolak-balik ngeliatin handphone waktu kita ngajar, atau dia ngelirik sana, ngelirik sini, atau dia nyemil sana, nyemil sini, cekikik, cekakak, hihi, haha gitu ya. Itu cuma 20 orang, masih ada 280 orang yang fokus sama kita. Di present. Apalagi appreciate, siapapun yang ngomong kasih applause, kasih pujian. Kenapa? Dia sudah menyempatkan diri untuk bicara. Ini namanya prinsip likability. Teman-teman akan menyampaikan suka kita kepada mereka, maka dia akan membalas sukanya kepada kita. Itu yang tadi saya sebut prinsip lalu lintas di jalan raya. Yang keempat, small talk tadi kita udah. Yang kelima, common ground. Apa itu common ground? Saya yakin sehebat apapun penguji, sebanyak apapun audiens, pasti di antara mereka ada yang sama kita. Minimal sama-sama dari Bandung,
sama-sama alumni Brawijaya, sama-sama seperti saya alumni UI, sama-sama orang banking, sama-sama orang Sunda, sama-sama di jalan macet, pasti ada tuh common ground-nya. Temuin teman-teman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu kita lewatnya. Sip. Ini udah selesai semua. Nah, kan? Nah, sehingga kita lihat. Nah, selesai waktunya. Hari ini kita break dulu. Berapa lama breaknya? 15 menit dari sekarang. Sekarang dihadap jam 10:12. Kita kembali di jam 10:30 lah ya. Supaya teman-teman yang belum sarapan ya sarapan dulu. Yang belum mandi, mandi dulu. Jangan sampai nanti